Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini kita akan coba menjelaskan bagaimana cara melakukan input data pada dashboard Interactive Farm yang versi Elite yang bisnis ya. Baik, jadi buat teman-teman semuanya yang kemarin sudah melakukan pembelian dan sebagainya dan bingung caranya, di sini kita akan coba bahas satu persatu, mulai dari bagaimana cara melakukan input data. Nah, di bagian sini kita masuk ya di bagian dashboard produksi telur. Nah, di bagian dashboard produksi telur ini teman-teman semuanya ada yang namanya master kandang di bagian atas ya. Nah, jadi di sini itu sudah dilengkapi tombol dan lain sebagainya, itu bisa diintegrasikan. Nah, kemudian di bagian awal ini kita masuk ke master kandang. Seperti ini, datanya masih kosong ya, jadi di sini belum ada grafik, datanya juga masih kosong, dashboard penjualan kosong, dashboard stoknya juga kosong, jadi di sini memang belum ada sama sekali. Nah, jadi langkah pertama kita buat master kandang dulu, atau kalau teman-teman bingung di sini ada tutorial, bisa diklik caranya. Kita aktifkan dulu show tab and comment, jadi biar tampilannya biar lebih enak ya. Jadi kita masuk ke master kandang, ID kandang ini usahakan menggunakan huruf, contoh misalkan kandang A. Oke, nama kandangnya misalkan namanya siapa ya? Oke, kita kasih nama sama aja kandang A begitu biar nggak ribet ya. Cabangnya misalkan di Tulungagung misalkan. Kapasitasnya 1000 ekor, misalkan jenis ayamnya Lohman. Kemudian statusnya di sini aktif ya, kandangnya aktif ya. Usia masuk ya di minggu itu kita isi di 18 ya, 18 supaya apa namanya? Supaya nanti bisa kita analisa di sini ya. Kemudian tanggal masuknya kita isi tanggal hari ini misalkan tanggal 11 bulan 1 2026. Nah, target akhir kira-kira 85 minggu misalkan, atau kita buat misalkan 90 gitu, bisa juga. Estimasi akhirnya, nah di sini tinggal dihitung maju saja buat teman-teman semuanya ya. Nah, kira-kira kalau di 9 hari mungkin itu diestimasi di bulan 7 atau 8 2027 ya, mungkin di tanggal misalkan saya isi 01 08 2027. Penanggung jawab kandangnya yang kandang A ini misalkan namanya Firman gitu. Catatan oke gitu. Oke, nah dari sini kita sudah mendaftarkan kandang A, kemudian kita daftarkan lagi kandang B misalkan. Tinggal di copy paste saja. Atau misalkan kita punya 5 kandang begitu ya. Di sini tinggal ubah saja kandang B. Kemudian di sini kandang C. Ini kandang D. Kemudian ini kandang E begitu. Nama kandangnya ini sama, kita hasilkan sama saja. Oke, nah cabangnya di Tulungagung ya, kandang A dan sebagainya ya. Oke, nah dari sini kita kembali, kita back dulu. Kita ke dashboard produksi ini. Nah, jangan lupa kita refresh yang di bagian sini. Nah, kemudian data ini sudah bisa dilakukan input data teman-teman semuanya ya. Sudah bisa dilakukan input data. Kemudian misalkan kita masuk ke input data produksi telur. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari data yang tadi itu masuknya ke sini teman-teman semuanya ya. Masuknya ke sini. Jadi di sini sudah ada pemilihan kandangnya. Ya. Nah, jadi misalkan kita isi di tanggal kandang A misalkan ya hari ini. Misalkan populasinya 1000. Kemudian kematian 0, akhir 0 ya, total akhir 0. Ini produk kategori telur misalkan hari ini ada 25 rusak. Kemudian kecil kira-kira ada 50 begitu. Yang besarnya karena ini masih produksi awal mungkin masih ya kira-kira 300-an begitu ya, 343 kita isi 325 lah gitu. Nah, jadi ya di butir ini kita harus isi manual teman-teman ya. Harus diisi manual karena kemarin sudah pernah kita buat auto, itu banyak yang pengennya manual begitu supaya
bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, baik. Jadi HD butir ini terserah, ini bisa ditambahkan besar, sedang, dan rusak, atau sedang super juga bisa. Contoh misalkan kita tambahkan sedang dan super ya, karena kita anggap rusak itu sudah tidak layak begitu kira-kira ya. Atau kalau pengen dihitung semuanya juga bisa. Jadi misalkan ini 300 ya, 350, berarti ada total 400. 400 ya, 400, jangan. Jadi kita isi 375 saja. Karena 25 tidak bisa dijual ya. Jadi saya anggap itu reject begitu. Nah, 375 butir itu kita bisa menyesuaikannya dengan kilo. Kira-kira kalau misalkan per kilo isinya 16, nah nanti tinggal dikalkulasi, atau misalkan isinya lebih sedikit, nah itu bisa disesuaikan ya. Contoh kita pakai 375, kita bagi 16, itu ketemunya 23 kilo. 23 kilo, 43 ya. Kita bulatkan 23,4. Nah, jadi penting buat teman-teman semuanya penggunaan koma ya. Jadi penggunaan koma yang benar itu adalah koma ya. Koma, jadi bukan titik. Kalau misalkan titik itu bisa juga, tapi nanti datanya nggak bisa masuk karena Excel Indonesia itu menggunakan koma 23,4 ya. Nah, di persen ini tinggal ditambahkan saja. Dari total 325 ditambah 50 ini ya, berarti 375 kan. Nah, 375 per 1000 begitu, berarti kan 37,5%. Nah, kemudian di bagian konsentrat gramnya ini kita tinggal isi, misalkan hari ini kebutuhannya 115. Nah, total konsentrat juga sama, berarti ada 115 kilo. FCR-nya ini tinggal dibagi saja, misalkan total konsentrat hari ini ada 115 kilo. Nah, itu dikalikan 1000, jadi 115 kali 1000 ya. Kemudian di sini ada HD butir ya, dikali dengan rata-rata telur butir. Nah, contoh misalkan kita pakai rata-rata telur butirnya 60 gram misalkan. Nah, HD butirnya kita pakai 375 ya, berarti 375 kita kali 60, berarti ada 22.500, berarti totalnya 115.000 dibagi 22.500 ya. Di sini FCR-nya masih 5,11. Nah, ini bisa disesuaikan juga. Nah, sumber konsentrat ini bisa tergantung dari mana sumbernya. Kalau misalkan pabrikan ya kita tulis pabrikan. Kemudian harganya berapa kira-kira, kalau pakai 324 AX, 524 AX itu 7.500 tempat saya. Vitamin tinggal diisi, kalau misalkan ada vitamin, tenaga kerja 10.000, lain-lain jika ada diisi saja, misalkan catatan, misalkan air, listrik begitu. Oke, nah di sini tinggal langsung disimpan. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman semuanya bingung cara editnya gimana, tadi data udah masuk tapi bingung mau editing lagi, nah ini tinggal diklik. Nah, jadi nanti akan menampilkan data yang tadi. Oke, nah secara otomatis nanti dari sini data teman-teman semuanya sudah masuk di story pencatatan. Nah, di sini story pencatatannya. Ya, nanti ini kita sesuaikan ya, karena ini datanya masih ada data yang lama. Nah, dari story ini ya, nanti yang pasti datanya ini sudah masuk di konsentrat dan sebagainya. Nah, ini tinggal di refresh saja. Kemudian kita tinggal klik kandang, misalkan kandang A, harusnya datanya sudah masuk. Nah, ini datanya sudah record seperti ini. Kemudian kita ingin lihat grafik HD butir, kilo, dan persentasenya, misalkan kita centang di A. Nah, ini sudah ada ya, ini berupa titik-titik karena ini kan masih tanggal hari ini. Nah, di bagian bawahnya pun juga sudah ada, sudah muncul grafik total konsentrat, mortalitas, kemudian grafik kondisi telur. Nah, sebelum dari sini mungkin jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan DM kepada kami.